Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bersyukur kembali hari ini hari Kamis ya yang sangat cerah, matahari menyinari bumi kita ya. Insya Allah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga setiap hari kita bertemu di Zoom ya. Baik Ananda semuanya, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Ya, baik, Ustadz minta tolong dari kalian untuk memimpin doa. Ustadz pilih ya. Ustadz pilih. Sebentar ya, Ustadz cari dulu. Ustadz milih. Siapa yang bersuara? Ustadz milih Mbak Nada, kelas 3C. Ya, hidupkan mic-nya, Mbak. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni Baik, terima kasih Ananda semuanya, terutama kepada Mbak Nanda sudah memimpin doa ya. Silakan kembali matikan mic-nya anak-anak. Nah, jadi nanti jika perlu baru dihidupkan mic-nya. Nah, Ananda semuanya, pada pagi ini kita akan belajar kembali tematik. Nah, sekarang sudah ada di tema 2. Nah, masih ingat enggak judul dari tema 2 itu apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Iya, betul. Menyayangi hewan dan tumbuhan. Ya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan dan tumbuhan. Anak-anak itu merupakan ciptaan Allah juga, sama-sama hamba Allah, makhluk Allah ya. Nah, anak-anak semuanya, nanti jika kita merawat tanaman, nanti kebaikan kembali kepada kita. Jadi kalau kita cinta kepada tanaman, cinta kepada hewan, nanti kita akan merasakan kebaikannya itu. Intinya kembali kepada kita semua manfaatnya ya. Maka dari itu mulai sekarang jika tidak perlu untuk digunakan sesuatu, alangkah baiknya daun-daun, ranting-ranting itu tidak dipetik ya. Karena itu juga bernafas sesama makhluk hidup ya. Jika tidak dipentingkan atau tidak dibuat sesuatu daripada sia-sia, jangan dipetik daun-daun itu. Nah, kalau untuk belajar Ustadz, boleh karena itu bermanfaat ya. Jadi kalau kalian main-main terus ngambil daun tidak diapakan, tidak dibuat sesuatu, tidak bermanfaat, hilang sia-sia,
mati sia-sia daunnya, tumbuhannya. Nah, itu yang tidak perlu kita lakukan ya. Karena kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan. Maka dari itu kemarin kalian dapat proyek untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan tanaman cabai. Jadi kalian tidak hanya makan cabai aja di rumah, tapi kalian melihat prosesnya tanaman cabai itu bagaimana, ya, tumbuhnya berapa hari, mau berbuah itu harus memerlukan berapa lama, ya. Jadi kalian biar tahu juga dan merasakan bagaimana cara merawat tanaman, ya. Baik Ananda semuanya, Ustadz punya gambar, ya. Ustadz share screen dulu ya. Nanti kalian tebak satu kata dari gambar ini kira-kira apa. Bentar ya. Ustadz share screen dulu. Bentar. Nah, ini Ustadz punya gambar ya. Ini gambarnya Gubernur Jawa Timur ya. Yang memimpin Jawa Timur. Ini kira-kira diapakan ini Ibu Gubernur ini anak-anak? Diwawancarai. Ya, betul, diwawancarai. Nah, kira-kira yang mewawancarai ini siapa? Yang mewawancarai ini adalah orang yang mencari informasi atau bisa disebut pewawancara atau juga bisa disebut wartawan. Ya, wartawan atau juga boleh disebut dengan pewawancara. Nah, sedangkan Ibu Gubernur ini namanya siapa anak-anak ini? Iya, Ibu Hovifah. Ya, Ibu Hovifah itu adalah Gubernur Jawa Timur. Karena kita rakyat Jawa Timur, kita harus tahu kepada gubernur yang satu ini ya. Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Hovifah. Nah, Ibu Hovifah ini pada waktu diwawancarai seperti ini, beliaunya menjadi apa namanya? Posisi kalau diwawancarai itu yang memberikan informasi disebut apa? Apakah paham? Disebut nara. Belum tahu ya, nara apa ya? Nah, kalau tidak tahu kita lihat nara apa kira-kira ya. Ya, ini Pak, sekarang kita belajar wawancara. Ini contohnya ya seperti tadi ya. Ada yang menanyakan, ada yang menjawab, ada yang diwawancarai, ada yang mewawancarai. Nah, kita nanti habis ini kita akan praktek menjadi wartawannya. Ya, kita akan praktek menjadi pewawancara. Ya. Nah, ini dia wawancara, maaf ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Waalaikumsalam, langsung bergabung ya, langsung disimak. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Jadi yang bertugas mencari informasi siapa anak-anak? Orangnya. Iya, yang mana? Apakah pewawancara? Apakah pewawancaranya ya. Jadi yang bertugas mencari informasi itu adalah pewawancara. Yang pegang mic itu ya. Ya. Kalau yang memberikan informasi disebut apa anak-anak istilahnya? Narasumber. Ya, betul. Nah, sekarang kita balik kembali ke tadi.
Nah, yang pegang HP banyak ini disebut apa? Wawancara. Pewawancara atau wawancara. Sedangkan ibu Hovifa ini sebagai apa? Narasumber. Narasumber. Betul, sudah paham ya? Apa itu pewawancara dan apa itu narasumber. Nah, jadi intinya kita lihat tulisan di sini ya. Pelaku yang terlibat dalam wawancara itu ada dua, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, ya, orang yang mencari informasi, ya, orang yang mengumpulkan informasi. Itu disebut pewawancara atau boleh juga disebut wartawan, ya. Nah, kemudian istilah yang kedua, pelaku yang kedua yang terlibat dalam wawancara disebut narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi. Nah, paham ya? Paham. Oke, gampang sekali ya. Paham. Gampang. Ya, Oke. bagus. Nah, sekarang Ustadz mau tanya nih, pilih salah satu. Apa sih pewawancara itu? Kemudian apa sih narasumber itu? Harus tahu ya. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang Ustadz coba dulu. Ustadz pilih salah satu dari kalian. Ya, Ustadz pilih siapa ya? Mas Zian. Mas Zian, silakan hidupkan mic-nya. Ustadz mau bertanya kepada Mas Zian. Mas Zian, jawab pertanyaannya Ustadz ya. Nah, ini Ustadz mau memberikan pertanyaan kepada Mas Zian. Mas Zian, misalnya Ustadz Saiful jadi presiden. Ya. Jadi presiden Indonesia, misalnya ya. Ya, amin. Kemudian Ustadz Saiful dikeroyok sama wartawan. Ya, banyak wartawan yang cari Ustadz Saiful. Pegang mic ya. Kemudian Ustadz Saiful ditanyai, diberikan banyak pertanyaan oleh para orang yang memegang banyak mic itu untuk mewawancarai Ustadz Saiful. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas Zian, di saat Ustadz Saiful itu ditanya oleh para pewawancara itu, Ustadz Saiful ini sebagai apa? Narasumber. Oke, pinter Mas Zian. Sebagai narasumber. Sekarang Ustadz tanya lagi kepada Mas Zian ya. Narasumber itu artinya apa terus? Orang yang mencari. Yang orang yang ulangi lagi Mas Zian, suaranya nggak jelas. Orang yang apa? Ustadz Cindy tahu. Orang yang akan yang memberikan. Ada yang mau membantu Mas Zian? Akan yang memberikan sumber informasi. Siapa ya yang menjawab tadi ya? Ya, bagus Mbak Aya tadi ya. Oh, Mbak Aya. Ya, bagus betul Mbak Aya. Orang yang memberikan informasi atau orang yang diwawancarai. Ya. Jadi karena Ustadz Saiful jadi presiden, dicari sama wartawan untuk diwawancarai. Orang yang diwawancarai. Berarti Ustadz Saiful sebagai narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi
atau orang yang diwawancarai. Begitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke materi. Terima kasih Mas Zian sudah membawa nama baik kelas 3B ya, menjawab dengan baik. Kemudian Mbak Aya juga membawa nama baik kelas 3C. Tinggal 3A habis ini akan ditanyakan oleh Ustadzah Erna atau Ustadzah Sarof ya. Nah, berikutnya ya. Minum. Bentar ya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ustadz Ustadzah ya, boleh Ustadzah Erna atau Ustadzah Sarof. Monggo Ustadzah. Baik. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Ustadzah, monggo dilanjutkan. Baik. Nah, barusan Ustadz Saiful sudah memberitahu mewawancarai ya dan narasumbernya. Tahu semuanya kan ya? Baik. Nah, nanti kalian akan bermain peran jadi wartawan ya. Nah, tugas kalian nanti berperan menjadi wartawan untuk mewawancarai ya. Sebelum mewawancarai ada langkah-langkahnya, nggak asal mewawancarai, ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu apa saja? Nah, di sini perhatikan langkah-langkahnya yang harus disiapkan. Yang pertama itu menetapkan tujuan wawancara. Jadi tujuannya apa untuk mewawancarai narasumber? Ya, nggak asal wawancara. Harus ada tujuannya. Ingin mencari informasi apa? Ya. Paham? Nah, contoh itu pingin mewawancarai Ustaz Saiful tadi jadi presiden. Tanya, bagaimana ini perkembangan Indonesia? Ada tujuannya, ya. Jadi yang pertama menetapkan tujuan wawancaranya itu apa? Oke. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, saat bertanya disiapkan dulu daftar pertanyaannya. Nggak asal tanya. Asal tanya bingung nanti. Tanya apa ya nanti ya? Tanya apa ya? Nah, biar nggak mikir. Jadi disiapkan dulu daftarnya. Yang pertama mau tanya ini. Yang kedua mau tanya ini. Disiapkan dulu biar nggak bingung kalau ketemu narasumber. Kalau ketemu langsung bertanya, saya mau tanya. Nah, ada daftarnya sudah. Daftarnya bisa ditaruh di kertas nanti. Ya. Diletakkan di kertas, dioret-oret di kertas. Bisa. Oke. Yang ketiga, selesai menetapkan tujuan, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada si narasumber. Sudah siap semuanya tadi, sudah dibawa kertasnya, oret-oretan pertanyaan, langsung bawa mic, dikasihkan ke narasumber, ingin bertanya. Ya, seperti contohnya tadi, Ustaz Saiful kan seorang presiden, bertanya langsung. Ustaz Saiful, saya mau bertanya. Bagaimana ini Indonesia? Dalam. Baik, lanjut ya. Ya, lanjut ya. Yang keempat. Nah, tadi sudah menetapkan tujuan, menyiapkan daftar pertanyaan, setelah itu melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil wawancara. Nah, melaporkan hasil wawancara ini berupa video YouTube. Jadi, ya, perhatikan, jadi saat kalian nanti mewawancarai si narasumber, ya, kalian direkam ya. Jadi tidak asal tanya gini toh. Jadi nanti saat kalian bertanya ya ke narasumber, kalian di video. Paham? Jadi saat bertanya ke narasumber, kalian ini wartawannya ya. Kalian wartawannya bawa HP ya untuk direkam. Ini boleh pinjam HP? Sebentar. Ini HP-nya kalian ya. HP-nya. Kemudian ada narasumber, boleh. Narasumber tanya kalian ya ke narasumbernya. Setelah itu ada yang mau video kalian. Paham? Oke, di video. Setelah di video, nanti kalian kirim di link YouTube kalian. Nah, linknya kirim ke Ustadz nanti ya. Oke.
Bisa, langkah-langkahnya apa tadi? Yang pertama, kalian harus menetapkan tujuan wawancaranya itu apa. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan, ya. Jangan lupa daftar pertanyaannya itu diletakkan di kertas biar gak bingung, ya. Sambil dibaca, tidak apa-apa, kemudian tanya, ya. Oke. Yang kedua, melakukan wawancara. Oke, jangan lupa saat wawancara di video, oke? Ya. Bisa Sama siapa? Bisa. nanti wawancaranya sama siapa nanti dijelaskan lagi nanti sama Ustaz Saiful nanti ya. Kalau nggak Oke. punya pet mana? Pakai HP nak, pakai HP. Pakai HP-nya ayah atau bunda. Ngerekamnya Ustazah. Ngerekamnya boleh pakai HP-nya ayah atau bunda. Kalian ngerekamnya pakai HP-nya ayah, nanti di video sama HP-nya bunda. Ya. Siapa yang mau di video, Ustazah? Gimana? Siapa yang mau di video? Yang di video kalian tuh wartawan. Kalian tuh sebagai wartawan mencari informasi kepada narasumber. Nah, contoh kepada mama. Nah, tanya kepada mama. Tanya ke nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai HP langsung di video. Tanya langsung, "Ma, saya mau tanya." Pertanyaannya nanti ada daftarnya, nanti dijelaskan sama Ustazah Syarah pertanyaannya. Tapi kalau mau bebas ada pertanyaan lain bisa ditambahin. Ya. Bertanyanya nanti boleh sama mama atau siapa. Ya, bertanyanya nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Langsung tapi di video ya. Di video ada. Jadi, gimana? Gimana, Nak? Lihat kertasnya yang harus ditulis boleh, Ustazah. Iya, pertanyaannya ditulis di kertas biar kalian nggak bingung. Ditulis di kertas ya. Jadi anggap kalian ini adalah seorang wartawan sehari. Ingat kalian hari ini adalah seorang wartawan sehari. Mau mewawancarai narasumber. Siapa narasumbernya? Boleh mama, boleh ayah, boleh siapa. Boleh nanti. Gimana? Boleh adik atau kakak? Boleh. Ya, Kalau ntar adik terlalu kecil adik, jangan adik ya. Boleh kakak mungkin ya. Adik masih Kakak, belum. mama, ayah atau kakek ya. Teman boleh nggak? Saudara boleh. Siapa tetangga boleh, tetangga. Ustazah kalau teman boleh nggak? Siapa? Teman. Paman boleh. Tapi ingat saat mewawancarai di video, oke? Wawancarai Ustaz Saiful juga boleh ke rumahnya Ustaz Saiful. Oh, mau ke rumah Ustaz Saiful boleh tuh katanya. Boleh ya. Boleh, Di mana rumahnya? Biar tahu rumahnya Ustaz Saiful. Di besok. Oh, ada yang tahu di besok ternyata. Di besok. Iya dah. Dirga mungkin yang tahu, Mas Dirga orang Besok. Iya, rumahnya Ustadz yang kelihatan kemana-mana itu. Soalnya paling tinggi rumahnya Ustadz di besok. Lantai 5. Ya. Mas Reza tetangganya Ustazah itu, Reza 3A. Ya. Rumahnya Ustaz. Masukin di YouTube Davidnya. Ustazah mungkin gini, Mana apa namanya, untuk videonya anak-anak, untuk pengambilan videonya itu cukup pakai HP 1 saja untuk merekam gitu ya, videonya. Kalian Oke. langsung acting mewawancarai si narasumber ya sambil megang buku atau tulisan pertanyaannya, langsung kamu wawancarai dan minta tolong teman atau saudara atau ayah untuk merekamnya, atau kalian juga boleh memakai bantuan tripod ya. Tinggal taruh berdiri, kalian berada di depan kamera seperti di TV-TV ya. Sebentar. Waktunya boleh 2. Kenapa?
Wartawannya boleh 2. Hanya satu. Wartawannya cukup 1. Wartawannya Hanya adalah kalian. kalian sendiri. Sendiri. Narasumbernya. Nah, kalau narasumbernya boleh 2, enggak masalah. Ya. Nah, nanti hasil videonya kalian wajib upload ke YouTube. Kalau kalian ngirim video semua, ya banyak anak ngirim video ke Ustaz Saiful, bisa jadi HP-nya Ustaz Saiful nanti ngeblank. Belum. Yang nggak punya nanti buat YouTube ya. Ya, insya Allah bisa minta bantuan ayah bunda untuk diupload di YouTube ya. Ya. Insya Allah mudah ya. Ya, monggo dilanjutkan. Sudah Saraf. Pertanyaan. Oh, Sudah Saraf dilanjutkan. Pertanyaan. Sudah Saraf, monggo. Oke, siap. Oke, ini saat kalian wawancara ya, nanti ada, tadi kan ada langkah-langkahnya ya. Jadi ini ada tata cara dalam wawancara, itu juga ada sopan santun kita ya sebagai pewawancara atau sebagai wartawan ya. Yang pertama, kita selaku umat Islam, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Jadi Ustadzah contohkan misalnya kalian mau wawancara sama bunda. Jadi meskipun wawancaranya sama bunda atau sama ayah ya, yang pertama harus ucapkan salam terlebih dahulu ya. Karena kita semua kan umat Islam ya. Jadi kita sapa dulu bunda. Assalamualaikum bunda gitu ya. Anggaplah lagi kita apa namanya? Kalau bahasanya sekarang tuh kayak podcast gitu biasanya ya. Jadi wawancara sama anggota keluarga atau sama teman di rumah ya. Jadi yang pertama kita ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum bunda. Kita tanya terlebih dahulu. Kita berhadapan sama bunda. Sebelum kita bertanya apa yang kita tanyakan, kita ucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, saat wawancara kita harus bersikap sopan dan santun ya. Nggak boleh saat wawancara kita tidur-tiduran misalnya. Bundanya duduk, kalian tidur-tiduran wawancaranya. Nggak boleh ya. Jadi kalau wawancara harus bersikap sopan dan santun ya. Kalau mau wawancara duduk misalnya, bunda sama kalian yang mewawancarai juga harus duduk bersama ya. Kalau mau berdiri Ustadzah, ya boleh. Yang diwawancarai juga berdiri boleh. Asal enggak tidur-tiduran ya. Iya. Pernah nggak kalian menemukan orang wawancara tidur-tiduran? Rumah, Itu kurang sopan ya. Jadi kalau wawancara harus bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, kalian harus menggunakan bahasa yang baik ya. Meskipun kalian nama bunda, tadi. Ya, kenapa? Videonya pakai baju wawancara. Enggak harus pakai baju wawancara. Kalian pakai baju apa-apa Ustadzah. Pakai baju busana muslim. Apa Ustadzah? Mamanya aku Ustadzah. Ya, sebentar dulu ya. Nanti ada daftarnya nanti, Nak. Sebentar dulu ya. Ini Ustazah. Sabar, setelah ini. Apa yang harus kalian Ustadzah contohin dulu Ustadzah. Ya, nanti ada contohnya. Iya, sabar. Ustadzah dia tahu saya Ustadzah. Nanti. Nah, Tadi contohin. ya. Oke, Ustazah lanjut lagi ya. Saat wawancara kalian tuh harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi meskipun kalian mau wawancara temennya di rumah ya, kalian harus pakai bahasa yang baik dan sopan. Jangan pakai lo lagi ngapain? Nggak boleh ya. Harus pakai bahasa yang baik dan sopan ya. Meskipun kalian mau wawancara temennya ya. Kau ngapain? Ya. Atau yang Madura, been, enggak ya. Harus pakai bahasa yang baik dan sopan.
Ya, jadi meskipun kalian wawancara temennya, Indonesia. harus pakai betul, bahasa Indonesia yang baik dan yang sopan. baik dan sopan. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan saat wawancara? Nah, ini juga meminta waktu sebentar pada narasumber ya untuk diwawancarai. Misalnya minta waktu sebentar ini seperti apa, Ustazah? Mohon maaf mengganggunya gitu, seperti itu ya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk meminta apa? Informasi. Jadi kalian harus meminta waktu sebentar kepada yang akan diwawancarai. Gak boleh lama, Ustazah. Tidak apa-apa, kalian mau wawancara lama, tidak apa-apa. Maksudnya sebelum kalian wawancara, kalian itu tata caranya itu loh, maksudnya Ustazah. Jadi Bunda ada kesibukan di rumah ya. Mohon maaf Bunda mengganggu waktunya sebentar. Saya mau wawancara Bunda gitu ya. Ada tips-tipsnya. Suaranya anak kecil. Iya, suaranya anak Ustazah. Gendong-gendong ini, anaknya Ustazah sakit. Ini Ustazah Zoom-nya dari rumah. Belum Ustaz, yang tadi belum. Ya. Ini Waktunya tinggal 4 menit, Ustazah. Oke, siap Ustaz. Keburu. Yang kelima, kita tanyakan dulu. Ini dengan siapa? Ini dengan Bunda siapa? Kita tanyakan dulu namanya ya. Yang terakhir, mewawancarai narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Berarti ini sudah ada daftar pertanyaannya dari Ustaz dan Ustazah. Ya. Kalau mau tahu selanjutnya pertanyaannya apa saja, oke kita cek selanjutnya. Monggo bisa dilanjutkan lagi Ustaz Saiful. Oh ya, ditambahin setelah wawancara jangan lupa mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber. Ya, ingat setelah wawancara jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Jangan langsung pergi ya. Tapi bilang terima kasih. Ya. Kalau benar Jokowi Dodo saja. Kapan sayurnya? Ya, sebentar. Ini masih ada topik yang akan kalian tanyakan saat wawancara. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Topiknya merawat tanaman. Ya, daftar pertanyaannya itu bisa disalin kalian di buku tulis atau di kertas ya. Mau ditambahin juga boleh. Hah? Foto udah bagus. Video. Sudah ditulis. Apa? Foto udah bagus sudah. Sudah ditulis apa-apa. Sudah ditulis nggak apa-apa. Iya, nanti Ditulis. Ustazah kirim daftar Ya, pertanyaannya. dikirim nanti habis Atau ini ya. kalian bisa lihat link record Zoom-nya. Itu kan ada nanti ya. Ya. Nah, kalian tulis Ini nanti, nggak harus daftarnya. ditulis sekarang ya. Nanti kalau kalian mau menambahi sendiri enggak apa-apa, ditambahin lagi yang lain enggak apa-apa. Enggak harus seperti ini. Kalian tambahi, oh, ini ada pertanyaan lagi dari saya Ustazah, saya tambahin enggak apa-apa. Apa? Kalau nggak ditambahin. Kalau enggak Iya, nggak ditambahin, apa-apa. tapi kalau bisa ditambahin lagi ya. Kalau dikurangin enggak apa-apa Ustazah. Kalau dikurangi jangan, terlalu sedikit itu nanti. Kalau bisa kalian Bukan 5 tambahin. pertanyaannya. Ya, ditambahin ini contohnya saja. Contoh daftar pertanyaannya. Tambahin 11. Kalian nanti wawancaranya tentang merawat tanaman. Jadi wawancaranya boleh ke mama, boleh ke tante, boleh ke nenek, ya.
ke Mbak boleh. Wawancaranya nggak apa-apa kalau deket-deket gitu. Ustaz. Siapa? Kalau wawancaranya, kalau omongannya kayak kayak masalah ke apa ya, sakit gitu nggak apa-apa Ustaz. Satu. Bukan satu, ya Allah. Gimana? Kurang jelas, Mbak. Kurang jelas tadi. Kalau wawancaranya apa? Halo. Kalau Ya. wawancaranya lain Ustazah. Kalau wawancaranya lain. Oh. Kalau bukan wawancaranya ini topiknya disamakan, yaitu merawat tanaman. Karena ini kan berkaitan dengan tema yang kita pelajari sekarang ya, merawat tanaman. Ya. Merawat tanaman. Tapi pertanyaannya kalian, andai kata kalian ganti pertanyaan yang lain, boleh. Mau ditambahin lebih banyak, boleh. Oh, gak ditanya. Ya, kalau bisa banyak, enggak apa-apa. Kalian di rumah temennya ada apa Ustaz? Yang jelas jangan dikurangi ya pertanyaannya ya. Tidak apa-apa Ustaz. Jangan, kalau dikurangi jangan. Kalau bisa ditambahin.